Hasanah itu artinya seperti kita umum. Itu hanya dibacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi satu zikir yang dinamakan zikir darajat. Nah, ini yang di umum banyak sekali yang belum mengetahui daripada pengetahuan atau ilmunya. Gitu. Kita ambil risalah dari surah Al-Fatihah. Di situ kita disuruh mengikuti seseorang atau guru atau mursyid atau mursyid amil mukamil. Banyak sebutannya. Nah, di situ Al-Fatihah, di surah Al-Fatihah menyuruhkan daripada ikutilah orang-orang yang diberi nikmat. Setelah itu baru kutunjukin jalan-jalan yang lurus. Jadi menuju Allah itu sama seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Itu beliau langsung berguru kepada Rasulullah. Jadi butuh sosok daripada menuju kepada Allah itu harus mengikuti sosok daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebetulan kita di Pondok Pesantren Suryalaya ini sebenarnya sudah ajaran lama. Ada sesepuh kita yang berada di Pontianak, itu Syekh Sambas Ibni Abdul Gopal. Jadi beliau juga ikut serta merisalakan daripada zikir dan wajah. Nah, kemudian kita bahas bagaimana orang Islam yang sesungguhnya. Itu ada 4. Jadi yang awal adalah syariat daripada Islam. Syariat itu banyak, Pak. Ya sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, terus segala macam, Pak, dengan aturannya. Nah, ini yang paling penting yang kedua. Jadi nanti para semua yang hadir ini bisa menyimak kenapa yang kedua ini kita wajib untuk mencari tahu. Di situ ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ada 4 bagian. Nah, kita di syariat sudah. Mungkin bapak-bapak semua, ibu-ibu sudah bersyariat, ya sholat, ya haji, ya puasa, ya zakat, ya infak dan segala macam. Itu sudah. Nah, apakah sudah kita melakukan tarekat yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah? Ikutilah orang-orang yang diberi nikmat. Di situ diulas bukan hanya sekedar orang yang menerima nikmat, tidak. Ternyata adalah orang takwa. Jadi kita harus mengikuti jalan-jalan orang takwa. Apa yang kita ikuti, yang bisa kita ikuti daripada orang-orang takwa? Semua di situ ada, Pak. Jadi orang takwa ini juga dititipi Quran. Quran tidak menambah sedikit pun bagi orang-orang yang soleh. Berarti kita termasuk kalau kita belum takwa, berarti kita tidak dititipi daripada Quran, gitu. Yang dititipkan Quran itu adalah orang-orang yang takwa. Baru kita meminta daripada beliau apa yang diajarkan oleh orang-orang takwa. Nah, itu pondok kita sebagai Pondok Suryalaya itu mengajarkan salah satu warisan daripada wali-waliullah, termasuk juga yang ada di sini, itu harus melalui jalan daripada torekoh. Torekoh itu artinya jalan. Ikuti amaliyahnya. Jadi kalau orang takwa ini, Pak, perjalanan secara ruhaninya tidak bisa kita ikuti karena tidak sama. Apa yang bisa kita ikuti, ternyata apa yang diamalkan oleh orang-orang yang takwa itu yang bisa kita ikuti. Itu.
Jadi zaman nabi-nabi, zaman para wali itu sudah merupakan andalan. Tidak ada lagi kalimat selain kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada lagi selain itu, Pak. Itu andalan para wali, para nabi. Tapi pada dasarnya majelis kita, majelis umum tidak pernah bertanya. Kenapa tidak dipertanyakan sesuatu hal yang penting ini? Berarti kita harus menanyakan kepada ahlinya, ahli zikirnya, atau orang takwa tadi. Karena orang takwa ini memang benar, Pak. Allah memperjalankan daripada ruhaninya, gitu. Jadi kita ikuti saja. Nah itu ada metode khusus ternyata yang harus kita pahami, baik dari keilmuannya ataupun amaliyahnya. Itu yang penting. Nah setelah syariat, terus kita mendapatkan jalan atau toreko, baru kita mendapatkan hikmah-hikmah daripada hakikat. Di situ banyak hikmah. Jadi proses ruhaniyahnya seperti itu. Baru kamu bisa bersama Allah, artinya makrifat, gitu. Kalau menuju Allah makrifat itu tidak gampang, gitu. Jadi kita tidak perlu untuk memikirkan kita harus makrifat, enggak. Kan gitu Pak. Apa amaliyah yang paling tinggi adalah zikrullah. Tidak ada lagi. Zikrullah itu bersama Allah, Pak. Jadi sholat kita harus bersama Allah, puasa kita harus bersama Allah, zakat kita harus bersama Allah. Ini bagaimana caranya? Karena di sekeliling kita ini, di dalam kehidupan kita itu, setan dan iblis tetap merongrong daripada kebaikan-kebaikan kita. Itu kita ibadahnya jalan, satu sisi juga merongrong. Ini perlu keilmuan dan pengetahuan. Makanya akhirnya kita ini dari Pondok Pesantren Suryalaya ini untuk kenapa kita sampai ke sini, kita mau membagikan pengetahuan apa yang ada di dalam risalah-risalah zikrullah. Itu. Jadi intinya kita kesini hanya silaturahmi, supaya pengetahuan-pengetahuan ini kita bagikan. Karena ini berefek langsung Pak dalam kehidupan kita. Pasti. Karena di situ merupakan perintahnya Allah, bagi laki-laki perempuan yang berzikir, kuberikan ampunan yang besar. Seberapapun kamu membawa dosa, segitu juga Allah ampunkan. Terus bagi laki-laki dan perempuan yang berzikir, kuharamkan api neraka untuk menjilatnya. Cuman tidak bisa hanya sekedar zikir, makanya harus diajarkan. Wali-wali, para nabi, para wali juga diajarkan. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terus mengajarkan kepada di bawahnya sampai ke para wali-wali. Nah ini akhirnya sampai kepada kita sekarang. Jadi intinya itu. Jadi kedatangan kita di sini hanya silaturahmi dan memberikan pengetahuan yang ada. Itu. Karena kami juga merasa kepingin membagikan pengetahuan ini. Itu. Jadi pondok pesantren kita jauh, ada di Suryalaya, Tasikmalaya. Jadi kita ini adalah bapak ini hanya petugas yang bisa silaturahmi dan bertukar pendapat segala macam. Jadi tidak ada kepentingan lain. Mungkin itu yang intinya. Nanti bapak-bapak setelah ini juga ada tadi di acara itu ada istilahnya talqin zikir. Talqin zikir itu nanti diajarkan khusus bagaimana kita melakukan zikir yang tujuannya adalah zikir darajat, bisa menaikkan derajat daripada yang mengamaliyahkan. Ini tidak hoak, Pak, karena wali-wali juga melakukan itu. Boleh nanti diteliti dari hadisnya, dari cerita-cerita para wali segala macam. Itu banyak sekali. Ternyata risalahnya hanya itu.
yang terpenting. Sisanya syariat juga sudah. Nah itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih yang banyak. Kami sudah datang ke sini dan diterima dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.